Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Allah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendengarkan ayat-ayatnya. Orang yang masih terketuk hatinya untuk mendengarkan, membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran, itu tanda dia adalah orang yang dipilih oleh Allah. Allah katakan demikian, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kata Allah, kami wariskan Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi orang yang mau menerima Quran ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Nah, kita bersyukur kita termasuk sedikit orang yang dipilih oleh Allah yang masih mau mendengarkan, memahami, mengkaji, memahami Al-Quran, yang tentunya ini semua kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai abdi Allah, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita umatnya ini untuk mau berkorban demi agama Allah. Rasul telah mengajarkan, memberikan contoh bagaimana sikap beliau itu, semangat pengorbanan beliau untuk agama Allah. Rela mengorbankan apapun yang dia miliki, bahkan nyawa sekalipun. Jangankan harta benda, nyawa pun siap dikorbankan untuk agama Allah. Nah, semangat pengorbanan ini hendaknya juga hadir di dalam setiap jiwa, setiap umat Rasulullah, tumbuh semangat pengorbanan yang besar. Yang sebentar lagi semangat itu akan dilatih. Semangat itu akan diuji oleh Allah dengan kesanggupan kita, keberanian kita untuk berkorban di jalan Allah. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yadhar wa la yaqrabanna al-musallana." Barang siapa orang yang sanggup luas rezekinya, diberi Allah kemampuan, punya rezeki, lam yadhar, namun dia tidak mau berkorban di jalan Allah, fala yaqrabanna al-musallana, maka jangan dekati tempat salat kami. Ini ancaman yang sangat serius dari Rasulullah, bahwa orang yang punya kemampuan dan dia tidak mau berkorban, kada usah dekat-dekat masjid, kada usah dekat-dekat tempat sholat kami. Saking begitu pentingnya berkorban ini. Oleh karena itu, tumbuhkan semangat pengorbanan kita, semangat berani berkorban untuk agama Allah ini tumbuhkan dalam jiwa kita semua. Nah, malam ini kita akan kaji makna kurban ini. Kita akan kaji apa itu makna hari raya kurban itu. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini semakin menambah semangat kita untuk berkorban dalam ketakwaan di jalan Allah. Harinya tinggal hitungan bilangan hari aja. Malam ini sudah tanggal 3. Ya. Sudah tanggal 3 Zulhijjah. Tinggal lebih kurang 7 hari lagi kita masuk 10 Zulhijjah untuk kita melaksanakan kurban. Di mana kata Rasulullah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari penting, hari-hari yang istimewa. Tidak ada amal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada orang beramal pada 10 Zulhijjah ini. Di awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, tidak juga jihad ya Rasulullah? Tidak juga jihad. Kecuali orang yang pergi berjihad itu sudah hilang, pulang tinggal nama, artinya syahid sudah orangnya, baru bisa menandingi orang yang beramal ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka kita disuruh untuk memperbanyak amal, perbanyak sholat, kualitas sholat kita ditingkatkan di bulan Zulhijjah, perbanyak membaca Quran, perbanyak beristighfar, perbanyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Dianjurkan kita bukan cuma pada tanggal 10, 11, 12, 13, dari tanggal 1 sudah mulai kita untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita dianjurkan untuk demikian. Perbanyak bersedekah. Usahakan sholat berjamaah terus 5 waktu di masjid di awal-awal bulan Zulhijjah, karena ini luar biasa. Orang yang berpuasa di hari Arafah kata Rasulullah dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Orang yang sholat malam di malam-malam pertama bulan Zulhijjah ini sama seperti orang yang sholat malam di malam Lailatul Qadar. Nah, coba luar biasa. Oleh karena itu semangat menyambut Zulhijjah ini, awal-awal Zulhijjah ini isi dengan semangat. Puasa diusahakan diperbanyak. Maka ada orang mengamalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada yang mengamalkan. Kalau kita tidak mampu, ya bisa Senin Kemisnya, nanti tambah plus di tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Intinya kita diminta oleh Rasulullah untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan puncaknya itu adalah ibadah kurban. Bulan ini agung mulia karena seluruh rukun Islam terkumpul di bulan Zulhijjah ini. Pelaksanaan rukun Islam semua terkumpul di bulan Zulhijjah. Yang lain kada. Kalau bulan puasa, hajinya kada ada. Puasa aja. Tidak ada. Di bulan Zulhijjah ini lengkap semua. Syahadah, sholat, puasa, ada puasa Arafah, ada puasa awal-awal, puasa zakat, ada zakatnya, ya kan? Dan haji. Terkumpul semua rukun Islam ini di dalam bulan Zulhijjah. Nah, maka bulan ini menjadi penting dan menjadi begitu diagungkan oleh Allah. Di Quran dikatakan, "Dzalik wa man sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maksudnya ibadah haji ini, dzalika min taqwal qulub. Yang demikian itu fa innaha min taqwal qulub, adalah lahir dari ketakwaan dalam hatinya. Mari kita tumbuhkan semangat beribadah, semangat kurban di bulan Zulhijjah ini.
Kita mulai dari ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat yang ke-112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duriban 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Jadi kata Allah, manusia ini dimanapun berada hina dia. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, sukses seperti apapun hidupnya, tetap dia menjadi orang yang hina di mana saja dia berada. Biar kaya, biar pejabat, biar konglomerat, dimanapun, siapapun dia, pasti kata Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Illa, kecuali, ini gak ada hina. Siapa orang yang tidak dihinakan oleh Allah ini? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang-orang yang menjaga hubungan baiknya kepada Allah dan menjaga hubungan baiknya kepada sesama manusia. Itu aja yang gak ada hina. Yang lain hina seberataan. Orang yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah adalah orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan dua hubungan ini. Dijaga dengan serasi, dijalankan dengan harmonis. Bagaimana kita mampu menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Dua hubungan ini tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh. Tidak boleh kita asyik masuk di ibadah aja. Sholat rajin, ikut pengajian rajin, baca Quran rajin. Bagus, ibadahnya luar biasa. Puasa sunnah rajin, bangun malam rajin, bagus, semua bagus ibadah. Tapi sama orang kada bagus. Cuma sama orang kada baik. Lawan bading sanak berkelahi misalnya kan. Lawan tetangga kada bertaburan. Kada pernah akur sama manusia. Nah, ini orang yang begini kata Allah tetap dia hina. Orang yang cuma sekedar memperhatikan hubungannya kepada Allah tapi mengabaikan hubungannya kepada sesama manusia. Hina dia. Atau sebaliknya, lawan orang baik benar. Wah, luar biasa lawan orang tuh. Senang nolong orang lain, bantu orang lain. Kalau diundang hadir terus. Pokoknya hubungan sama kawan tuh jaga baik. Dijaga benar hubungan sama orang tuh. Sehingga dia dikenal di kampung tuh baik benar orangnya jar. Amun kita datang ke rumah minta tolong, lakas menolongi. Amun di kiau kita ada acara di kampung, ayo seaktif, bagus hubungannya manusia. Tapi kada pernah sholat orangnya. Orangnya cuma kada pernah sholat. Lawan orang luar biasa benar. Coba tidak pernah sholat. Orangnya begini hina dimanapun dia berada. Jadi dua hubungan ini kata Allah harus dijaga. Baik hubungan kita kepada sesama manusia maupun hubungan kita kepada Allah. Secara vertikal kepada Allah, hablum minallahnya bagus. Secara horizontal, hablum minan nas juga bagus. Orang yang begini baru mulia. Mengabaikan salah satu hubungan ini atau mengabaikan kedua-duanya pasti jadi orang yang hina. Hina. Dihina orang tuh Pak. Dalam pandangan manusia hinanya, apalagi dalam pandangan Allah. Kalau ada orang sugih, engken tapi hina kada? Hina dia. Apa itu jar? Sugih tapi engken benar jar. Hina. Karena dia tidak memperhatikan hubungan dengan manusia. Hina. Mereka mendapat murka dari Allah dan diliputi oleh kesengsaraan. Bahayanya nih. Jadi orang yang mengabaikan kedua hubungan ini, mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Ada aja musibah yang datang. Kita kadang-kadang tuh perlu koreksi juga, perlu evaluasi. Kenapa musibah ini datang silih berganti, tidak mau ampe-ampenya. Ada aja masalah, ada aja musibah.
Jangan dikira ini cuma sekedar proses alam. Oh, ini bergeser, ini gitu, lalu terjadi gempa. Jangan. Pasti ada sesuatu yang salah. Barangkali ada hubungan kita kepada Allah yang tidak kita perhatikan, lalu itu mendatangkan murkanya Allah. Mereka mendapatkan murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, karena ingkar terhadap ayat Allah. Disuruh sholat, kada mau sholat. Suruh berkorban, kada mau berkorban. Padahal mampu. Padahal bisa. Duit ada, bisa berkorban. Cuman koler, kada mau berkorban. Ya, padahal harga kambing tuh lebih kurang harga handphone aja. Ya kalaupun larang-larang sedikit lah. Mungkin lebih mahal handphone ya kalau. Kambing itu sekarang kami beli 2,7. Paling larang 3 juta. Ya kalau pas sebelah. Handphone lebih kurang segitu juga harganya. Nah, lebih kurang handphone. Jadi mereka ini mendapat murka dari Allah karena mengingkari ayat-ayat Allah. Artinya disuruh Allah untuk sholat, tidak mau sholat. Disuruh Allah untuk baca Quran, tidak mau baca Quran. Disuruh Allah untuk berkorban, karena mau berkorban. Orang yang seperti ini, kata Allah, hina dimanapun mereka berada. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah ini, yang tidak mau ikut terhadap ayat-ayat Allah ini, Allah katakan mereka itu adalah orang durhaka dan melampaui batas. Orang seperti ini hina dimanapun mereka berada. Oleh karena itu kedua hubungan ini harus dijaga bujur. Baik hablum minallah maupun hablum minannas itu dua-duanya dijaga. Kada boleh berat sebelah, kada boleh. Kada boleh cuma baik di satu sisi tapi buruk di sisi yang lainnya. Dua-dua sisinya harus baik. Jamaah hukumullah, untuk menjaga kedua hubungan ini Allah mengajarkan ada 2 amal ibadah yang harus secara konsisten kita jalankan. Harus dijalankan secara konsisten 2 amal ibadah. Untuk menjaga kedua hubungan ini Allah tunjukkan 2 ibadah. Apa itu? Salat dan berkurban. Salat dan berkurban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Kautsar itu telaga, salah satu nama telaga surga, telaga Kautsar. Itu telaga kada mau kering-kering, kada mau habis-habisnya itu. Dan kayak Zam-Zam. Di dunia namanya Zam-Zam. Di akhirat nanti ada telaga Kautsar. Itu bagaimanapun orang minum tidak mau kering-kering, telaga Kautsar. Jadi ketawa Allah berikan nikmat tuh. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang banyak seperti Kautsar tadi itu, banyak telaga Kautsar. Nikmat yang tidak habis-habisnya. Coba kita hitung nikmat Allah, bisalah. Tidak mampu kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Tidak pernah habis-habis, tidak pernah berhenti, tidak pernah kering. Allah terus mengucurkan, memberikan nikmatnya kepada kita. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat luar biasa. Kita bisa berkumpul ini nikmat kada? Nikmat, Masya Allah, nikmat. Masih mudah kaki kita melangkah ke musola, masih terketuk hati untuk ngaji, masih terketuk hati untuk sholat berjamaah. Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Atas nikmat ini apa yang Allah minta kepada kita? Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Atas semua nikmat Allah minta 2 aja, salat dan berkorban. Fasholli li rabbika. Dan salat kurban tadi dua-duanya harus li rabbika, karena Tuhanmu. Salatnya kok karena Tuhan. Bukan karena sebentar lagi mau pilkada. Ya kalau berkorban itu bukan karena sebentar lagi mau pilkada. Karena bebesan pulang tuh, jangan lupa kena lah. Nah. Ini korban juga bang, tapi ada pesan sponsornya, jangan lupa kena lah, pilih Honda.
Allah katakan fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu dan berkorban. Artinya salat dan berkorban ini dilakukan semata-mata karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmat Allah, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap yang lain. Nah, ini harus dijadikan dasar untuk kita berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa yang membencimu wahai Muhammad, inna syani'aka huwal abtar, dia telah terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Jadi orang yang tidak menyukai Rasulullah, membenci Rasulullah, tidak mengikuti anjuran Rasulullah, tidak menjalankan sunnah Rasulullah, inna syani'aka huwal abtar, dia putus dari rahmat Allah. Ini bahaya nih. Makanya dia harus mengatakan fala yaqrabannal musallana, jangan dekati tempat salat kami. Siapa tuh orang-orang yang mangkana lahu sa'ah walam yadha? Mereka orang yang diberi Allah kemampuan tapi tidak mau berkorban. Orang seperti ini jangan dekati tempat salat kami. Putus rahmat Allah. Allah memutus rahmatnya bagi orang-orang yang tidak mau salat. Allah memutus rahmatnya bagi orang-orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Nah, jangan kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Kita dilaknat oleh Allah karena kita sebenarnya mampu berkorban tapi kita malas melakukannya, atau kita berat, susah kita untuk melakukannya. Itu bukan semangat pengorbanan. Ini dua amalan yang harus kita laksanakan untuk menjaga kedua hubungan. Salat itu untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Jadi kalau orang tidak salat, putus hubungannya sama Allah, hina dimanapun dia berada. Sementara berkorban ini menjaga hubungan antar sesama manusia. Berkorban itu, yang tidak mau berkorban putus. Dia telah memutus hubungan antar sesama manusia, hina dimanapun dia berada. Jadi pesan ibadah kurban ini, masya Allah, ini adalah soal apa ya? Keharmonisan hidup antar manusia. Bagaimana lewat ibadah kurban itu terjalin hubungan yang harmonis. Barangkali tadi ada yang tidak bagus hubungan, ada yang tidak baik. Dengan ibadah kurban terjadi lagi hubungan yang baik. Kita berkurban dagingnya antara lawan tetangga kiri kanan kita, sebelah rumah kawan kanan, menjalin hubungan. Jadi bukan sekedar bagi-bagi daging nih, bukan sekedar bagi-bagi kupon, tapi bagaimana menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia lewat ibadah kurban tadi. Terjalin kembali hubungan yang harmonis. Itu pesan utamanya. Terjalin lagi hubungan antar kekeluargaan. Kasih sayang itu hadir lagi dalam keluarga lewat ibadah kurban. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Surah 42 ayat 23. Surah Asy-Syura. Demikianlah Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Jadi amun orang itu beriman, beramal, Allah pasti menggembirakan. Ini janji Allah nih. Dzalikal ladzi yubashshirullah. Demikianlah Allah menggembirakan hamba-hambanya, ibadahul ladzina amanu wa amilus sholihat. Hamba-hambanya yang beriman, beramal soleh itu digembirakan oleh Allah. Jadi ibadah kurban ini riang gembira. Gembira kita, kalau gembira kita, jangan malah berkelahi. Orang bergembira malah berkelahi, berabutan kupon sekalinya. Bisa berkelahi, padahal maksudnya aja ketawa mengajak dari kegembiraan kan, hari raya, hari gembira. Karena sedikit orang raya kurban berkelahi orang. Bisa berkencang-kencangan, berebut kupon. Panitia kurban bisa berkencang-kencangan juga. Kami terjadi di tempat kami. Pas membeli kambing, kalau segala macam sapi kambing, hilang kepalanya. Siapa memegang kepalanya hilang? Rupanya ada panitia yang culas, mengamankan kepalanya berdahulu. Macam-macam. Lalu ribut.
bertengkar berkelahi. Padahal kata Allah gembira. Hari kurban tuh gembira menjalankannya. Panitianya gembira, yang mengambil kupon-kupon mengambil gembira, antri tertib semua. Jangan ribut, jangan bercakut. Ini hari kegembiraan. Ini hari kebersamaan. Ini hari agung, ini hari mulia. Kita harus memuliakannya dengan cara yang benar. Muliakan hari kurban dengan cara yang benar. Pesan utama dari ibadah kurban ini adalah untuk kembali terjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Itu pesan utamanya. Supaya nang kada bagus tadi jadi bagus lagi hubungan. Yang tadi ada berkelahi dengan kurban nih, ampe sudah terjalin lagi hubungan yang harmonis. Dan hubungan itu dimulai dari yang paling skop terkecil, keluarga. Keluarga. Demikianlah Allah menggembirakan hamba-hamba Allah yang beriman, beramal saleh. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Jadi Allah merintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku. Jadi Allah dan Rasulnya telah memberikan semuanya kepada kita. Allah dan Rasul tidak minta apapun kepada kita. Tidak minta dibalas. Mau dibalas pakai apa? Allah Maha Ghani, Maha segala-galanya. Allah tidak meminta apapun. Rasul tidak meminta imbalan apapun kepada kita atas semua seruan, atas semua jasa pengorbanan Rasulullah. Rasul tidak minta apapun kepada kita, illa kecuali. Ada berarti yang diminta Rasul. Ada berarti yang diminta oleh Rasul. Illa kecuali satu aja. Mawaddah fil qurba. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Cuma itu aja. Jadi Allah dan Rasul itu nggak banyak permintaannya. Minta satu aja. Suruh kasih sayang dalam keluarga aja. Jangan berkecakut dalam rumah. Suami istri, anak beranak jangan bercakut. Bedingsanakan jangan bercakut. Jangan berkelahi. Akur, kasih sayang dalam keluarga. Itu aja yang diminta oleh Allah. Satu aja permintaannya. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah ini makna kurban itu. Supaya dengan ibadah kurban hadir kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Kasih sayang tengah-tengah keluarga. Dan bentuk aplikasi nyata dari kasih sayang itu adalah pengorbanan. Nah itu dia. Jadi bentuk kasih sayang itu pengorbanan. Seorang suami itu kalau dia sayang sama istrinya, itu mau berkorban untuk kebahagiaan istri. Demikian sebaliknya. Orang tua itu kalau sayang sama anaknya, mau berkorban untuk anak. Demikian sebaliknya. Pemerintah yang sayang sama rakyatnya, mau berkorban untuk rakyatnya. Demikian sebaliknya. Rakyat itu mau berkorban. Belum pernah ke Singapura ya tahun berapa lah. Dia pernah umroh tuh lewat Singapura. Hebatnya Singapura tuh, saking sejahtera makmurnya. Jadi masjid itu kada ada celeng-celengan tuh kada ada. Justru masjid itu setiap tahun nyumbang buat negara. Itu di Singapura tuh. Sini Pak tak ada celeng-celengan. Ulun jalan daerah namanya Tanjung Katung apa ya. Sholat di sana, di situ orang Indonesia yang jadi imamnya. Jadi ngobrol, kita nanya, kami Pak di sini tidak seperti di Indonesia. Masjid-masjid kami ini tidak ada celeng-celengan. Semua tidak pernah minta sumbangan. Yang ada kami nyumbang buat negara. Makmur rakyatnya. Beda sama kita kalau. Kenapa bisa demikian? Karena saling peduli, saling perhatian, mau berkorban. Mau berkorban. Negara berkorban yang terbaik untuk rakyatnya. Rakyat pun siap berkorban buat negara. Nah kalau kita aja kan kada. Semua mencari untung aja. Yang rakyat dapat untung apa? Ini pilkada, ini rakyatnya. Kalau kada ada untung, dapat jangan milih. Susah kita. Dapat untung, siapa yang memberikan keuntungan banyak, itu dipilihnya. Wani Piro. Kalau kada Wani Piro, kada usahain maju. Nah, begitu rakyatnya. Maka hasil pemimpin pun kayak itu juga.
Bukan atas dasar kasih sayang dalam kekeluargaan tadi, tapi atas dasar kepentingan, aku dapat apa. Makanya kata Bung Karno kan, jangan tanyakan apa yang kau dapat dari negara, tapi tanyalah apa yang telah kau korbankan untuk negara. Nah, ibadah kurban itu melatih semangat pengorbanan tadi. Berani kita berkorban untuk kepentingan yang lain, mengalahkan kepentingan pribadi kita, mengutamakan kepentingan lain, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara, itu diutamakan atas kepentingan kita pribadi. Dilatih lewat ibadah kurban tadi. Itu melatih untuk menghilangkan sifat egois tadi. Sifat egois. Sifat egois itu lahir dari mana? Dari interaksi kita dengan dunianya lahir egois. Egois itu adalah sifat hewaniah. Sifat hewaniah itu egois. Maulah binatang itu berbaginya. Kalau ke pulau kembang sana, amunya dapat makanannya mau ada berbagi sama kawannya. Kadang mau berbagi, kadang mau berbagi. Itu sifat hewaniah. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri aja. Banyak orang demikian juga. Ini kalau ada orang tuh mementingkan kepentingan pribadinya, kelompoknya, golongannya, partainya, ini tak ubahnya seperti tadi. Itu sifat hewan. Sifat hewan yang paling utama itu egois. Hanya mementingkan kepentingan dirinya. Yang penting dia kenyang, biar dibunuhnya kawannya. Ini bisa membunuh kalau tidak pedulinya, dimakannya mangsanya. Yang penting dia kenyang. Nah, manusia ini kalau sifat hewan lahir dalam dirinya kayak begitu juga jadinya. Ini tidak peduli rakyat mau mati lapar, tidak masalah, yang pentingnya sugih. Sekali tidak tanggung-tanggung, sekali koruptor sampai 300 triliun, bayangkan tuh. Apa sebelah? Masya Allah. Yang di koruptor bukan lagi tanggung-tanggung, 300 T. Berarti kita ini kaya wanar kalau Indonesia nih. Sugih Indonesia ini luar biasa, kaya raya, sejahtera harusnya. 300 T itu Bang Ocen berapa lawas kita kadang mau habis sampai mati kalau sampai mati kita kada habis duitnya. 500 juta kita, Masya Allah. Satu orang itu yang hanya ketahuan aja tuh. Yang ada ketahuan Bang. Nah, ini karena manusia itu egois, mementingkan dirinya pribadi aja. Nah, ibadah kurban itu melatih itu sebujurnya, menghilangkan keegoisan tadi. Menghilangkan, karena itu sifat hewaniah. Hilangkan egois, sekarang mulai hadir sifat kasih sayang. Tandanya sayang itu apa? Berani berkorban untuk orang lain. Berani berkorban. Rasulullah dan para sahabat itu berani berkorban untuk masyarakat. Nah, yang sugih tadi, yang sebelum jadi pejabat jadi khalifah itu sugih, jadi waktu jadi khalifah habis hartanya untuk nolong rakyatnya, dibagi-baginya terus untuk rakyatnya. Mana ada orang koruptor? Keadaan koruptornya sahabat Rasulullah, karena sudah hilang sifat egoisnya. Bukan ini aji mumpung, mumpung menjadi pejabat kapan lagi. Nah, inilah maksudnya ibadah kurban itu, supaya kita bisa menghilangkan sifat hewaninya, terutama sifat egois itu, berganti dengan sifat kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan tanda sayang itu berani berkorban. Kalau kita cinta dengan agama Islam ini, kita berani berkorban untuk agama kita. Kalau kita cinta dengan saudara kita di Palestina, kita berani berkorban. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disumbang. Kesana kada-kawa, berat, repot, susah, dan kita belum tentu berani juga. Minimal dengan harta, bantu, sisihkan sebagian harta kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina sebagai tanda cinta kasih. Kurang apa lagi? Ada khutbah paling singkat di dunia. Itu di Palestina tuh. Itu lagi rame di medsos dulu kan. Khutbah paling singkat di dunia pas bulan. Tidak sampai 1 menit khutbahnya. Itu kan detik aja. Jadi kita khatib tuh, alhamdulillah sudah selesai. Dia sedikit katanya, kalau sudah 360.000 orang yang sudah mati, apakah ini belum cukup untuk mengetuk hati wahai saudara-saudara yang muslim? Apalagi kata-kata saya ini tidak ada gunanya. Sedangkan 36.000 yang sudah mati pun belum mampu mengetuk hati orang muslim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Selesai khutbahnya langsung. Khutbah tersingkat di dunia. Itu aja kata-katanya. Kalau sudah ribuan orang mati, belum juga mengetuk hati umat Islam ini, dengan apa lagi?
Apalagi kata-kata aku nih Jar. Apalagi kata khotib ini tidak ada gunanya. Sedangkan 36.000 yang mati pun belum mampu mengetuk hati manusia. Kenapa begitu tuh? Belum tumbuh semangat kekeluargaan. Kita masih menganggap dia orang jauh. Terutama orang-orang seputar Palestina sana. Mungkin kalau dikasih pemerintah kesempatan untuk usaha, banyak juga yang ke sana kira-kira. Banyak orang kira-kira yang siap untuk jihad ke sana kan. Sebenarnya kan tidak semudah itu kalau hubungan antar negara apa segala macam. Dengan apalagi mau mengetuk hati nih ya. Sudah puluhan ribu orang mati belum terketuk hati. Belum mau kita bersatu lagi. Padahal yang dihadapi orang Israel itu ada orangnya. Kalau umat Islam ini bersatu hancur langsung Israel. Cuman sayangnya kita belum bersatu lagi. Umat Islam ini belum bersatu. Masih ada ya yang membela Israel itu kan masih ada. Ini bayangan umat Islam nih. Salah orang Palestina juga apa ngejar? Orang Palestina juga yang salah berdahulu ya. Wani-wani nyerang berdahulu ya. Lalu dihantam orang. Ya. Ada yang begitu beranggapan masih membela Israel. Nah, di mana letak kasih sayang? Jadi inilah makna ibadah kurban itu, bagaimana dengan ibadah kurban itu hadir semangat kasih sayang dan kita bisa menghilangkan sifat hewania. Itu sebabnya simbolnya itu motong hewan. Simbolnya motong hewan. Peristiwanya itu kan dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim ketika mau mengorbankan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Lalu diganti, mau mengorbankan Nabi Ismail diganti oleh Allah. Nabi Ismail dengan seekor kibas. Ini maknanya besar sekali, maknanya hebat dalam maknanya. Mengapa Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas atau domba? Karena memang tidak boleh mengorbankan manusia. Itu simbolnya. Karena Allah biarkan Nabi Ibrahim memotong Ismail. Kenapa? Memang prinsip dasarnya tidak boleh manusia mengorbankan manusia yang lainnya. Apapun alasannya. Apapun alasannya tidak boleh kita mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Allah ganti Nabi Ismail dengan domba. Artinya tidak boleh mengorbankan manusia. Hewan. Yang mau dikorbankan itu sifat hewan tadi. Simbolnya kita motonglah kambing, sapi, itu simbolnya. Intinya itu bunuh sifat hewan tadi, dikorbankan. Jadi sifat hewan itu harus dikorbankan. Hilangkan sifat hewan dalam diri kita ini, tumbuhkan, hadirkan sifat-sifat kemanusiaan. Dan berkorban ini landasannya harus takwa kita kepada Allah. Tidak boleh yang lainnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 37. La yanalallah, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. La yanallahu dima'u wa la yanallahu luhumuha wa la dima'uha. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban. Kada sampai ke Allah. Dagingnya itu kada sampai ke Allah. Darahnya kada sampai ke Allah. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi ketakwaan kamu dalam berkorban di jalan Allah. Jadi yang sampai itu takwanya. Jadi berkorban landasannya takwa kepada Allah. Bukan karena mau pilkada tadi. Anak-anak pilkada berkorban. Bukan karena takwa. Tidak sampai ke Allah, kata Allah. Ajar orang, itu urusan Allah aja, Allah yang tahu. Bukan soal urusan Allah. Ayatnya sudah dijelaskan. Tidak sampai daging dan darah itu. Ya kalau masalah, ada orang katakan itu kan urusan Allah, ya Allah yang tahu terima atau tidak. Allah sudah menggarisbawahi kalau berkorban itu tidak karena takwa, tidak diterima oleh Allah. Dagingnya tidak sampai, darahnya tidak sampai. Yang sampai ke Allah ketakwaan kamu dalam berkorban kepadanya. Jadi orang berkorban ini landasannya harus takwa sama Allah. Bukan karena pengen tasohor, bukan karena pengen kita top, pengen dikenal satu kampung terkenal sekali berkorban 10 ekor sapi, wah luar biasa, diambung-ambung orang apa segala macam. Bukan itu. Berkorban landasannya takwa kepada Allah. Allah yang sampai ke Allah itu adalah walakin lahu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha. Demikianlah Allah sakhkhara itu menundukkan, menjinakkan. Apa yang ditundukkan? Hewan tadi.
Simbolnya hewan, kita tundukkan, kita sembelih hewan tadi. Nah, dalam diri kita menundukkan sifat hewan dalam diri tadi. Karena manusia ini dia membawa fitrah. Tadi lewat Idul Fitri itu kita kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia itu kebaikan. Saling menolong, ramah, senyum, berbagi, menyayangi, peduli. Itu sifat fitrah manusia. Itu fitrahnya manusia. Yang suka berkelahi, cakar-cakaran, musuh-musuhan, menghujat, mencela, itu bukan fitrah manusia. Itu adalah sifat hewan tadi. Itu sifat hewaniah. Yang membunuh, yang bermusuh-musuhan, iri dengki, itu sifat hewan. Yang lahir dalam diri manusia karena interaksi dengan dunia. Nah, sifat hewan ini harus disembelih, dikorbankan di hari kurban, hidupkan sifat-sifat manusia. Kalau kurbannya benar karena Allah, pasti lahir sifat-sifat kemanusiaannya. Orang yang berkorban karena Allah, lahir sifat-sifat kemanusiaannya. Tapi orang yang berkorban karena dunia, karena motif-motif dunia, tetap tumbuh subur sifat hewan dalam dirinya. Serakah dunianya tetap. Kada hilang juga serakahnya. Keburukan hatinya kada hilang juga. Nah, ini landasan utama berkorban itu adalah karena takwa kita kepada Allah. Ini pesan utama yang Allah sampaikan. Rasul ajarkan kepada kita bahwa supaya dengan ibadah kurban itu terjadi lagi keharmonisan hubungan antar manusia, dan kita bisa menghilangkan, membunuh, menundukkan sifat-sifat hewan yang terutamanya adalah sifat egois yang hanya mementingkan peduli dengan diri kita sendiri. Sekarang kita tumbuhkan semangat mau berkorban untuk orang lain. Berkorban untuk orang lain. Jadi syariat kita berkorban, pelajaran pertamanya pengorbanan dalam jiwa kita kuat untuk agama Allah. Syariatnya kita memotong hewan, hakikatnya hilangkan sifat hewan dalam diri kita semua. Kalau sudah itu nanti kita halal, tahallul. Kalau orang untung haji orang tahallul, halal. Artinya kita sudah menghalalkan diri kita ini untuk Allah. Sebagaimana kambing, sapi, onta tuh dia sudah rela disembelih, sudah halal dagingnya dimakan untuk jalan Allah. Nah, kita pun demikian, kita halalkan diri kita ini untuk agama Allah. Nah, mudah-mudahan ini dapat dipahami dan bisa menumbuhkan semangat pengorbanan, dan kita bisa paham mengerti bahwa sesungguhnya ibadah korban ini bukan sebatas syariat biasa, tapi ada satu pesan utama yang Allah dan Rasulnya ingin ajarkan kepada kita semua. Tumbuhkan mawaddah fil qurba, semangat kasih sayang dalam kekeluargaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam